Halo semuanya, apa kabar jadi? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen perkantoran. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu fungsi manajemen kantor? Sebelum itu, mari kita bahas pengertian manajemen perkantoran terlebih dahulu. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas ketatausahaan suatu kantor secara menyeluruh. Pendataan pekerjaan ini dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan atau cita-citanya dengan baik. Sudah mengerti bukan? Selanjutnya, mari kita bahas 4 fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama ada yang namanya planning. Nah, apa sih sebenarnya planning itu? Planning atau perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah fungsi yang akan dipakai dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi ini manajer harus memikirkan apa saja yang akan dikerjakan dengan melihat sumber daya yang dimilikinya. Contoh fungsi planning bagi perusahaan adalah yang pertama, membantu perusahaan dalam menentukan target, yang kedua, membantu perusahaan dalam menyusun strategi kesuksesan, dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan sumber daya apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan serta cita-citanya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, apa sih organizing itu? Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran tentu akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan membantu manajer dalam menentukan siapa saja yang akan diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak didelegasikan. Contoh-contoh kegiatan organizing meliputi yang pertama, melakukan pembagian tugas sesuai kemampuan dan keahlian, yang kedua, menetapkan garis kewenangan antara atasan dan bawahan, dan yang ketiga adalah melakukan rekrut, seleksi, dan pelatihan tenaga kerja. Fungsi manajemen perkantoran yang ketiga ada commanding atau pengarahan. Apa sih itu commanding? Yuk kita simak jawabannya. Commanding atau fungsi pengarahan merupakan fungsi yang erat kaitannya dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah, maupun instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya, agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu contoh commanding adalah pemberian komando, instruksi, atau perintah dari atasan ke bawahannya untuk menjalankan suatu tugas, sehingga tugas yang diberikan dapat selesai tepat waktu, dapat selesai dengan baik, dan dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Yang terakhir ada fungsi controlling atau fungsi pengawasan. Mau tahu apa itu? Yuk simak yuk penjelasannya. Fungsi pengawasan atau controlling dalam manajemen perkantoran sangatlah dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keefektivitasan pekerjaan, serta sumber daya agar tidak terjadinya penyelewengan, serta kegiatan menyimpang yang tidak direncanakan sebelumnya. Berikut adalah 2 contoh dari fungsi controlling. Yang pertama, menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan. Yang kedua, jika terjadi penyimpangan, maka pihak controlling harus dapat melakukan analisis serta evaluasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yah, gak kerasa udah sampai di ujung video. Bagaimana materinya? Mudah kan? Tetap semangat dan terus belajar ya. Sampai jumpa!